Oke, shalom semuanya. Suaranya masuk? Belum? Oke, selamat pagi. Apa kabar? Oke, hari ini kita bersuka cita karena kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Dan setiap perkataan yang dikeluarkan dari panggung ini, saudara, jangan lihat sebagai kata-kata motivasi. Kita tahu dalam kehidupan tentu kita mengalami banyak masalah. Setiap orang dengan latar belakang keluarganya, dengan latar belakang pekerjaan dan usahanya, setiap hari Senin sampai Sabtu ketemu Minggu lagi, saya percaya banyak yang saudara alami. Betul ya saudara ya? Dan saudara dalam mengalami situasi-situasi yang setiap orang itu berbeda-beda, sulit sekali kita ceritakan kepada orang lain, betul nggak? Even kita sediakan, bahkan kita sediakan wadahnya, bisa saling berbagi, kita menemukan bahwa tidak ada manusia lain atau teman kita, satu orang pun yang benar-benar bisa memahami apa yang sedang kita alami. Karena saya pengalaman, bahkan saya sendiri pun tidak benar-benar mengetahui, memahami sebenarnya apa yang saya butuhkan. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu. Keadaan-keadaan yang kita alami ini sebenarnya salahnya di mana? Solusinya apa? Dulu kita pernah mengalami hal seperti ini. Solusinya ini. Hari ini kita ngalamin sepertinya sama. Kita pakai solusi yang sama, nggak berlaku. Dan kita bingung. Ada yang kita harapkan, ini saya kalau dapat saya pasti bahagia. Nah setelah kita dapatkan, ternyata tidak sebahagia itu. Dan tidak berlangsung lama. Dan kita berpikir apalagi yang kurang. Betul ya saudara ya? Sehingga kita harus memahami, sebenarnya kita ada di dunia ini sebenarnya untuk apa gitu. Fokusnya siapa? Karena jangan sampai kita berjalan sehari demi sehari, waktu kita berlalu, umur kita bertambah, dan kita pada akhirnya tidak puas dengan apa yang kita jalani. Apa yang kita hidupi, kita nggak puas. Dan kita merasa kosong. Oleh sebab itu saya mau mulai dengan satu ayat dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 7. Dikatakan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara melihat kata semua orang. Semua orang. Pada saat itu tentu ini berbicara tentang orang Israel, saudara. Dan kalau kita katakan semua orang, kita selalu include diri kita di dalamnya. Kalau saudara dan saya disebutkan dengan nama Tuhan sendiri, dan yang Tuhan ciptakan sendiri, tetapi kita harus ingat, untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan bentuk, dan juga yang Tuhan jadikan. Saudara dan saya dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan, betul nggak? Tetapi sampai detik kita nggak memahami bahwa sebenarnya itu dijadikan, diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Dia, maka kita akan mencari tahu terus. Sebelum manusia ngerti bahwa dia dijadikan dan dibentuk, itu untuk kemuliaan Tuhan sendiri, maka kita akan sibuk tidak menentu. Manusia itu makhluk penyembah, saudara. Dia ingin memuliakan sesuatu. Sadar enggak sadar, suka enggak suka, manusia cenderung akan memuliakan sesuatu. Saudara, mungkin kalau kita ngomong memuliakan, mengagungkan, menyembah, kita selalu berpikir tentang agama. Apa yang kamu sembah? Kita berpikir tentang Tuhan, Tuhan yang kita sembah. Gereja, namanya menyembah, worship, datang ke gereja. Ada tempat-tempat tertentu yang khusus. Kalau Minggu itu untuk menyembah. Ya, tapi kalau Senin sampai Jumat, Sabtu, ya itu kerja. Ya, jadi pokoknya saya akan khususkan satu waktu untuk menyembah. Nanti kalau saya di mobil, ya kan, pulang dari kerjaan, di dalam mobil saya nyanyi-nyanyi. Saya pengen mengagungkan Tuhan pada waktu itu. Saya pengen membuat Tuhan mulia pada saat itu. Sehingga kita merasa memang harus ada waktu tertentu untuk yang namanya mengagungkan, memuliakan Tuhan. Padahal itu adalah kehidupan, saudara. Kehidupan yang Tuhan bentuk, Tuhan jadikan, dan Tuhan ciptakan. Untuk kemuliaan Dia. Memang
Kita nggak sadar. Kadang kita dengar firman Tuhan saja, ya kan, berulang kali saya dengar ya, statement-statement dari para pastor yang mengatakan, engkau tidak bisa mengasihi Tuhan. Yang bisa adalah Tuhan mengasihimu. Lebih bagus kita membahas bagaimana Tuhan mengasihi diri kita, ketimbang kita membahas bagaimana cara diri kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita gagal. Kita sering dengar gitu kan. Tapi pertanyaannya, statement yang sama itu, saudara berpusat pada Tuhannya atau saudaranya? Iya kan? Karena kalau saudara bilang, kalau saudara dengar pernyataan tadi, engkau tidak usah membahas tentang engkau mengasihi Tuhan, karena engkau akan gagal. Nah, senternya siapa? Engkau, saudara dan saya, gagal kalau mengasihi Tuhan. Jadi, Tuhan yang berhasil itu kalau Tuhan mengasihi engkau. Jadi siapa senternya? Engkau lagi. Oh iya, Tuhan mengasihi aku. Jadi sebenarnya kita sibuk mengagungkan, membuat satu sosok lebih tinggi, lebih mulia, lebih lebih superior, lebih di atas. Siapa? Diri kita atau Tuhan gitu ya. Senternya siapa? Karena statementnya sama. Tuhan mengasihimu itu yang penting, bukan engkau bisa mengasihi Tuhan. Betul, tapi senternya Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya itu yang dijadikan Tuhan. Memang itu dari awal ditetapkan oleh Tuhan, seperti itu. Nah, karena saya sudah siapkan banyak kisah hari ini, maka saya harus langsung masuk kepada contoh, saudara. Dalam hidup kita ini, kita menghadapi banyak masalah. Kita mungkin kesalahan-kesalahan kita membawa kita masuk ke dalam masalah. Tapi mungkin saudara nggak lakukan apa-apa, saudara pun masuk ke dalam masalah. Atau mungkin saudara sedang melakukan kehendak Tuhan, saudara pun bisa masuk dalam masalah. Masalah itu nggak usah dicari-cari, nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah dinanti-nantikan. Karena dia dengan senang hati akan menghampiri saudara. Tetapi setelah saudara mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, satu yang saya harapkan, ya, harapannya adalah saudara memahami benar bahwa masalah itu bukan karena saudara ada bersalah, saudara karena apa, saudara lakukan apa sehingga masuk dalam masalah. Kita akan lihat contoh. Paling tidak hari ini saya buka 3 contoh. 3 contoh, tetap kita bisa masuk ke dalam masalah, meskipun kita nggak ada lakukan apa-apa, apalagi lakukan kesalahan, pasti masuk ke dalam masalah, kan gitu ya. Nah, tapi apa hubungannya dengan apa yang saya buka tadi, di Yesaya 43 tadi, bahwa engkau dijadikan dengan namanya sendiri. Dengan namanya sendiri, engkau disebut. Engkau di-include-kan di dalam dirinya Tuhan. Saudara dan saya digabungkan, diperhitungkan sebagai dirinya sendiri. Dan kita dijadikan dan dibentuk untuk kemuliaannya. Jadi bagi saya ya, kalau saya sudah berdiri seperti ini bicara, saya sebisa mungkin, saya nggak berpikir lagi tentang diri sendiri. Fokus aja, kira-kira Tuhan mau sampaikan apa hari ini. Karena saya percaya, kasih Tuhan itu melebihi semuanya. Saya bisa saja menghafal seluruh ayat atau mempersiapkan khotbah sebagus mungkin gitu ya. Tapi kalau saat kita terlalu fokus kepada khotbahnya atau penampilannya atau urutannya atau apapun itu, saya khawatir saudara tidak menaruh hati. Dan sentralnya saya mau ingatkan sekali lagi. Sentral dari pembahasan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan sendiri. Setuju ya? Oke, kita mulai di 2 Samuel. Saya harus berpindah tempat, biar adil. Saudara, di 2 Samuel 12 ayat 1-25 kita sama-sama baca. Ini kisah yang cukup menarik, saudara. Saudara tahu kan, Daud itu mengalami masalah karena melakukan kesalahan. Dan kesalahannya paling terkenal, paling viral adalah dia mengambil Batseba, istrinya Uria. Dan kemudian dia atur supaya Uria itu bertempur. Akhirnya bertempur, orang Medan biasa ya, bertempur, dan kemudian matilah dia di dalam pertempuran, kan gitu ya. Dalam pertempuran Uria ini mati supaya dia bebas mengambil Batseba istrinya menjadi salah satu istrinya.
Sebenarnya Batseba menjadi istrinya Daud ini adalah salah satu. Saudara tahu kan, Daud itu banyak istrinya. Ya, dan jangan ditiru. Saya rasa zaman sekarang satu istri cukup. Amin. Ya. Sudah complicated itu satu ya, apalagi kayak Daud. Pastor Paul bilang, bayangin mertuanya ada berapa itu. Oke, jadi karena dia sudah melakukan kesalahan dan dia tidak sadar, biasanya orang melakukan kesalahan biasanya tidak sadar. Dia sudah jalan sampai tahap itu, bersyukurnya Tuhan sayang sama dia. Tuhan mengutus Nathan, ya. Ayat pertama. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Saudara tahulah, yang kaya itu tentang Daud, ya. Yang miskin itu tentang Uria yang baru dia bunuh itu kan gitu ya. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Dia bikin sebuah perumpamaan. Kadang-kadang kalau kita bicara sama orang, kita direct ngomong itu orang nggak paham, saudara. Kadang-kadang pakai perumpamaan itu lebih masuk akal. Karena dia tidak langsung merasa diserang, ya. Makanya pakai perumpamaan. Berikutnya, ayat 3. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Ini pasti bicara tentang Batseba. Ya, dia cerita soal Batseba sebagai seekor anak domba betina yang kecil, dibeli dan dipelihara. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Dia menceritakan bahwa si miskin ini cuma punya satu-satunya anak domba yang kecil, ya. Sayang banget sama dia. Sayang sekali. Kemudian ayat 4, kok sampai 7. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya. Siapa ini? Yang ngomong tentang Daud. Dia lagi ada tamu, pengen pesta, bukannya ambil dari kambing domba yang banyak itu ya, atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil sebelumnya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Berikutnya. Lalu Daud menjadi sangat marah. Lagi ngomongin dia marah pula ya. Karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kadang-kadang saya sering bicara kepada tim dalam kerjaan, seperti cermin begitu. Ya, ini sebenarnya Nathan pada dasarnya ngambil cermin aja waktu itu. Cerita ini sebenarnya cermin gitu loh. Kadang-kadang kita perlu dibawain cermin, ya kan? Kadang-kadang kita pikir apa yang kita lakukan sudah benar. Padahal kalau kita dikasih cermin, kita lihat, wah orang seperti ini. Kalau saya jadi bos, saya nggak mau hire. Saya nggak mau pakai orang ini sebagai karyawan. Ternyata orang itu adalah dirinya sendiri. Kalau saudara pengen cross-check kan gitu ya. Hari ini kalau saudara pergi interview, ya, saudara sebagai pemilik perusahaan, saudara interview seorang calon karyawan. Dan calon karyawan itu dari cara menjawabnya, cara duduknya, cara bicara, cara pembawaan diri, kemudian ditanya tentang keahliannya, kemampuannya, latar belakangnya, itu jawaban dia sangat menentukan. Dan kalau jawabannya salah, kurang bagus, segala macam, saudara nggak bisa terima. Padahal calon karyawan itu adalah diri Anda sendiri. Jadi saya selalu bikin satu seperti itu ya, kalau misalnya bicara sama tim di kerjaan. Kalian pikir aja dulu ya kan, kira-kira bisa nggak kerja sampai satu titik, wah company ini rugi loh kalau nggak ada saya. Sampai titik itu. Atau justru company rugi loh karena ada saya. Ya, kita sendiri pikir aja gitu ya. Nah, cuman pada saat seperti ini, ya, Nathan bicara sama Daud. Tapi Daud sama sekali nggak sadar bahwa itu bicara tentang dirinya. Ya kan? Karena dia tahu kalau waras. Kalau waras itu ya, kalau posisi waras saudara, sebenarnya tahu kok, itu nggak benar kayak gitu. Ada orang begini, kayak si kaya. Banyak peliharaannya tapi ngambil
kepunyaan si miskin yang satu-satunya. Marah. Dia tahu kalau orang seperti ini bagusnya diapain. Dia tahu posisi waras. Tapi pada saat melakukan hal itu, sebagai pelaku nggak waras ya. Nggak waras. Mungkin dalam hidup kita sering sekali nggak waras seperti itu. Tapi begitu orang lain, ya kan, nggak cerita tentang diri kita, orang lain, wah kita waras sekali. Pengen kasih nasihat loh. Waras sekali, nggak boleh, nggak betul itu. Yang benerin harus begitu. Kalau saya jadi dia, saya pasti begitu. Ternyata begitu di posisinya, kita juga nggak waras. Kita melakukan mungkin lebih parah, ya kan? Dan ini pelakunya luar biasa ya. Pelaku bisa kasih nasihat, hebat. Baru terjadi di sini ya. Berikutnya, kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan yang mengutus dirinya, Natan, ya, untuk bicara kepada Daud, mengingatkan dia bahwa Tuhanlah yang mengurapi dia menjadi raja. Dan juga Tuhan itulah yang sama yang melepaskan Daud dari tangan Saul. Dudukkan kembali di posisi. Akulah Tuhanmu, gitu ya. Berikutnya, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu, itu maksudnya sudah handover dari Saul loh. Apa yang dimiliki Saul sudah di handover kepadamu, masih kurang juga. Ya, didudukkan ke pangkuanmu loh ya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Saudara, kita nggak mencapai posisi Daud. Ya kan, kita banyak maunya. Daud yang sudah punya banyak hal pun, Tuhan bilang, kalau masih kurang, saya masih bisa tambah loh. Tapi apa yang engkau lakukan gitu ya? Next. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ini Amon ini banyak sekali dicatat. Bani Amon, ya kan? Moab, ya kan? Banyak sekali suku-suku ini yang kalau saya baca juga, saya seringkali tidak terlalu dalami itu mereka siapa sih, kadang-kadang nggak penting banget, tapi sering muncul. Sering muncul. Ini orang-orang ya dalam hidup kita, saudara. Mungkin berkontribusi dalam masalah-masalah kita. Ya, yang selalu muncul mirip-mirip nih modus-modusnya. Yang kita sebut Amon ini. Ya, kadang-kadang kita pakai mereka untuk melancarkan aksi kita, ya, agenda jahat kita. Kita pakai orang-orang itu, orang-orang yang ada di dunia juga gitu ya. Kemudian berikutnya, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Berikutnya, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan. Oh, ini kebalikan dari doa Yabes ya. Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Saudara, ini kalau Tuhan udah bicara, ngeri loh saudara. Ada orang percaya bahwa dia diberikan penyakit oleh Tuhan supaya mengajarkan dia sabar, saudara. Orang percaya, saudara. Dan dia bilang, orang Kristen, dia bilang, Tuhan taruh penyakit ini supaya aku belajar sabar. Saya tanya, sudah belajar belum? Ya, sedang belajar. Kalau gitu sudah boleh sembuh belum? Kan sudah untuk belajar. Pertanyaan sudah cepatlah belajarnya supaya sembuh gitu loh. Terus dia bilang, ya masih sedang belajar ini. Kamu kapan mau selesai belajar? Supaya cepat sembuh gitu ya. Karena dia keyakinannya begitu. Tuhan taruh penyakit. Saya bilang, anyway, kamu berdoa nggak supaya penyakitmu sembuh? Biarlah berdoa. Janganlah. Kan dia yang taruh. Berarti kamu melawan kehendak dia. Bingung ya. Orang percaya banyak kebingungan, saudara. Satu, dia percaya, tapi bertabrakan sama yang lain, dia nggak paham gitu. Kalau memang dia percaya Tuhan taruh penyakit itu di tubuhnya, ya jangan berdoa untuk kesembuhan, betul nggak? Orang Tuhan yang taruh gitu loh. Sekarang ini Tuhan yang bicara tentang malapetaka lah. Ngeri loh, saya takut loh. Kalau sampai Tuhan ngomong gitu, kita mau doa apa lagi? Untung melalui firman Tuhan, kita benar-benar diberkati bahwa kita bisa memahami kasih Tuhan. Meskipun orang bilang, Tuhannya orang Kristen kayaknya nggak konsisten tuh.
Iya kan? Tapi saya rasa Tuhan konsisten. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan malapetaka kutuk itu harus dijatuhkan untuk orang berdosa, dia jatuhkan. Dia jatuhkan kok. Kepada saudara dan saya pun dia jatuhkan hukuman dan kutuk. Saudara setuju nggak? Wah, ini kalau dipenggal aneh nih. Betul, tapi dia jatuhkan ke atas tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia harus jatuhkan karena dia yang ngomong, saudara. Nggak mungkin dia bisa cancel omongan dia sendiri. Untung ada Tuhan Yesus, bukan untung. Kita sangat diberkati. Bahasa Kristiani, ya. Nggak boleh bilang untung. Diberkati. Nggak boleh bilang laki. Bilangnya diberkati. Saudara, kita sangat diberkati sehingga Tuhan, karena dia sebagai Tuhan yang tidak bisa mengambil kembali ucapannya, sekali udah ngomong, malapetaka hukuman akan datang kepada orang berdosa, kita orang berdosa memang harus terima hukuman. Tapi karena dia mengasihi kita, dia sendiri datang sebagai manusia untuk menggantikan kita. Supaya hukuman itu tetap dijatuhkan. Agar apa? Agar keadilan ditegakkan katanya. Tapi kasih dinyatakan. Wah, luar biasa. Ya. Oke, kemudian sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa. Ini luar biasanya Daud ya. Ketika ditegur tadi, dia tidak ngeyel, saudara. Kan Daud ini dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa dari Daud adalah memang dia nggak ngeyel. Walaupun dia bersalah, nggak sadar, disadarin kayak gitu oleh Nathan, dia nggak ngeyel. Namanya juga udah cinta, gimana? Gitu, enggak. Dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Cepat sekali ya, shortcut. Saudara, nggak usah banyak drama sama Tuhan, saudara. Saudara hemat waktu aja. Bicara aja to the point sama Tuhan. Tuhan tahu segalanya, ya. Saudara putar-putar pun, dia tahu tujuan akhirmu kemana. Ya kan? Nggak usah rayu-rayu Tuhan, supaya dia lebih mengasihi engkau. Dia sudah sangat mengasihimu, saudara. Ya, saudara menyadari atau tidaknya itu loh. Ya, kemudian berikutnya, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, by the way, anak sudah dilahirkan dari Betseba, hasil perjinahan dia dengan Betseba. Tapi dikatakan di sini anak tadi itu yang dilahirkan itu akan mati, gitu ya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi. Setelah itu baru ditulahi sama Tuhan. Ya, anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Sampai tahap ini, Betseba itu masih disebut sebagai bekas istri Uria. Ya memang namanya berzina ya. Sehingga sakit, anak ini sakit, kasihan ya. Kasihan sekali. Dulu-dulu ada pendeta yang ngomong tentang dosa yang harus ditanggung sama anak. Ini contohnya nih, pakai contoh ini. Saya nggak paham. Ya, kok anak ini yang harus menanggung gitu loh. Padahal yang berzina kan bapaknya gitu ya. Tapi anaknya yang harus sakit gitu ya. Kemudian berikutnya, lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Dia dengan menyesal gitu ya saudara. Menunjukkan rasa seriusnya bertobat. Berpuasa lagi dengan tekun. Saudara pernah nggak kayak gitu? Dulu saya juga diajarkan begitu saudara. Di awal-awal kekristenan. Walaupun saya Kristen dari kecil. Cuman maksudnya kadang-kadang kita ini dalam hidup kekristenan. Satu masa kita belajar tentang doktrin apa gitu ya. Ya mungkin kali ini doktrin kita yang sedang kita pelajari doktrin kasih karunia kali ya. Tapi sebenarnya kasih karunia bukan doktrin. Kasih karunia itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak mungkin orang selamat kalau bukan karena anugerah Tuhan. Itu orang Kristen semua percaya itu. Cuman setelah dari sini berkembang lagi tuh. Karena nggak puas. Kalau cuman anugerah gitu ya, nggak puas. Itu kembang lagi tuh, ya harusnya ditambahin dong. Harusnya kalau kita cuma ngomong ini nanti orang berdosa loh, orang jadi jahat loh. Masa tetap masuk
surga. Oke, cari lagi, bikin pengembangan lagi. Padahal awalnya Kristen. Dan Kristen itu tetap percaya anugerah. Ya kan, dia tahu bahwasanya dia selamat bukan karena perbuatan. Semua agree. Tapi setelah itu ada ketakutan. Takutnya kalau ngomong kayak gitu terus, nanti orang jadi jahat. Oke lah, kita modifikasi lagi. Kita tambah ini, tambah itu gitu ya. Kemudian, ayat 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Yang menunjukkan sangat-sangat serius dia mau bertobat. Berikutnya, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Jadi dia itu udah puasa segala macam, kayaknya sangat to the point, yang bukannya 7 tahun, bukannya 70 tahun, 7 hari aja udah langsung mati anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia bunuh diri, mencelakakan diri. Takutnya kalau disampaikan bad news, anaknya mati, takutnya dia berbuat hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Berikutnya, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Daud ini pintar. Ngelihat gelagat sudah ngerti maksudnya apa yang sedang terjadi, saudara. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, konfirmasi ya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ini dialognya to the point sekali ya. Berikutnya, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, lihat ya saudara ya, dia bukannya, waduh Tuhan itu gimana, aku kan udah minta ampun, aku udah berdosa, aku udah berbaring di tanah, 7 hari mati pula anak ini, kan gitu ya. Masa Tuhan nggak ada belas kasihnya gitu loh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan sujud menyembah. Ini yang saya mau garis bawah hari ini saudara, sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, apa dia jadi stres? Enggak. Apakah dia menyalahkan Tuhan? Enggak. Apakah dia senang? Enggak juga. Tapi dia pulang ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Saya rasa dia reset lagi hidupnya. Saya rasa dia enggak dalam kesedihan, dia enggak dalam kemarahan, dia enggak dalam kekecewaan. Dia sujud menyembah. Habis itu dia mandi, dia rapi-rapi kembali, dia reset, dia jalani lagi hidupnya. Saudara lihat berikutnya. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Tanda seru. Kalau Pastor Gav yang baca lebih ekspresif kali ya. Ya. Lagi sakit, kau sedih-sedih. Ya kan? Berharap Tuhan sembuhkan, sudah mati kau pesta. Ya, berikutnya jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, syukur ya Alkitab itu apa adanya ya. Ada apa yang di dalam pikiran Daud pun diungkap. Jadi kita bisa tahu gitu loh saudara. Ya, Daud bukan orang suci. Alkitab itu nggak ada isi orang-orang suci saudara. Ada di ayat perjanjian baru itu, orang kudus. Orang kudus, mereka orang berdosa saudara, tapi disebut orang kudus karena kekudusan Tuhan. Bukan karena perbuatan mereka kudus-kudus semua. Ya, Paulus kurang parah apa hidupnya. Tapi ya itu Santo Paulus ya. Saint Paul ya. Dia orang kudus. Ya disebutnya rasul-rasul itu orang kudus. Ya. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Good try. Ya, siapa tahu kan, udah sedih gitu kan, Tuhan bisa mengasihani gitu ya. Berikutnya, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Memang orang yang hidup, ketika dia meninggal itu kayak one way ticket sih. Orang itu kalau sudah meninggal, dia mendahului kita. Kita bisa cari dia nggak bisa cari kita. Ingat ya, ingat. Kalau ada yang katanya dia bisa cari-cari kita lagi, itu bukan dia itu.
mungkin saudara boleh pergi cari dia. Tapi dia nggak bisa cari saudara. Ya, kalau orang yang sudah mendahului kita. Oke? Nah, ayat berikutnya, itu baru satu cerita soalnya, saya harus cepat. Kemudian Daud menghibur hati Batseba. Selain dia bisa reset, dia bisa hibur hati Batseba loh saudara. Luar biasa nggak? Ini orang terbuat dari apa sih hatinya? Makanya saya bilang fokusnya bukan di Daud ya, tapi di Tuhan berkarya dalam hidup Daud. Lihat apa yang terjadi. Ya, menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Hebat ya. Anak sudah mati, reset, restart. Ya, remake. Dan perempuan itu melahirkan. Cepat sekali to the point ya. Tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaran Nabi Nathan yang menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Yedijah ini Salomo, saudara. Poin yang saya mau cerita ke saudara adalah, memang sering dalam hidup kita, masalah datang sampai seolah-olah doa kita udah nggak mau didengar Tuhan. Seperti Daud, kesalahan terjadi dari dirinya, buah dari kesalahannya itu pengen diperbaiki nggak bisa, anaknya mati, tapi Tuhan gantikan dengan Salomo, saudara. Saudara tahu, anak yang mati itu saya nggak tahu namanya siapa. Tapi yang saya tahu itu adalah kesalahan, itu hasil dari perbuatan zina. Kadang-kadang kita berpikir, apapun yang kita lakukan yang salah, kita pengen fix itu. Sehingga kita berdoa, berpuasa demi itu. Tapi Tuhan pengen gantikan yang jauh lebih baik kepada saudara. Walaupun saudara sudah bersalah. Batseba yang sama, saudara. Batseba yang sama, tapi buah yang berbeda. Seperti sebelum dan sesudah gitu ya. Batseba yang sama, Daud yang sama, orang yang sama nih. Tapi dalam covenant yang berbeda. Amin, saudara? Yang satu membawa kepada kematian, yang satu membawa kepada kemuliaan. Salomo, saudara tahu, tidak ada raja yang katanya lebih mulia lagi dari dia, lebih kaya dari dia. Dahulu, saat itu, dan yang akan datang sampai hari ini. Kalau kita merasa ada orang kaya, saya rasa orang terkaya di dunia pada hari ini yang punya yang punya Bitcoin atau apa gitu ya, yang punya banyak harta, yang punya kripto, yang punya apalah semua kan ya. Anak saya lagi nunggu joke saya nih. Joke yang itu loh, yang punya apa itu, punya. Oke. Banyak yang dipunyai tapi nggak mungkin bisa mengalahkan si Salomo. Dan Salomo itu dipuja-puja sama raja-raja di sekeliling dia. Oleh karena hikmat yang dia miliki. Orang datang kasih upeti bukan karena apa? Karena pengen dengar kata-kata hikmat dari dia. Sesimpel itu dan semahal itu ya kata-kata hikmatnya. Emangnya mereka raja-raja itu nggak berhikmat? Mereka itu kalau nggak berhikmat masa bisa jadi raja? Mereka punya kekuasaan juga. Tapi untuk mendengarkan Salomo, mereka datang tanpa tangan kosong loh. Mereka datang dengan membawa banyak harta untuk dipersembahkan kepada Salomo. Ini dari Daud yang sama, saudara. Maksud saya gini, saudara. Mungkin saudara melakukan banyak kesalahan dalam hidup ini. Ya, saya juga. Banyak sekali. Bisa dihitung? Ya, banyak sekali, nggak bisa dihitung. Kalau Alkitab catat tentang kesalahan, saya rasa nggak muat. Nggak muat. Tetapi, ingat, Tuhan yang kita punya, karena kita ada dalam Yesus Kristus, posisi kita lebih baik dari Daud. Amin, saudara, saya ulangi. Posisi saudara dan saya hari ini, karena kita ada dalam Kristus Yesus, posisi kita jauh lebih baik dari Daud. Daud saja, Tuhan bisa perbaiki hidupnya. Walaupun masalah yang datang menimpa dia, akibat dari kesalahan dia sendiri. Cerita kedua, pindah tempatnya. Baik. Cerita kedua itu dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Cerita kedua ini cerita tentang Raja Yosafat. Enggak ngapa-ngapain, enggak melakukan kesalahan, tapi orang mau perang sama dia.
Ya. Setelah itu Bani Moab lagi kan, dan Bani Amon, ya, datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Munim. Kadang-kadang orang bersekutu untuk menyerang kita. Padahal kita tidak ada maksud apa-apa. Hidup damai-damai gitu ya, tiba-tiba diserang aja gitu. Dan bersekutu pula itu. Nggak cukup satu lawan satu. Cari sekutunya, cari teman-temannya yang merasa senasib ya mau merangi. Nggak tahu kenapa. Ya, Yosafat ya mungkin mereka anggap ini orang dulu pendatang nih kali ya. Jadi ini sekarang udah tegak berdiri, kuasanya udah stabil, kita goyang deh. Kan gitu ya. Nah, jadi Yosafat bersama-sama datanglah orang memberitahukan Yosafat ayat 2. Kadang-kadang ketika satu fakta dibisikin ke kita bisa stres loh, saudara. Saudara bisa stres enggak? Saya bisa. Ada orang tuh. Satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Orang Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Imajinasi aja lah, saya nggak tahu itu posisinya kayak apa, bentuknya kayak apa ya. Oke, berikutnya. Yosafat menjadi takut. Saudara sama kan? Saya juga. Kalau dengar bisikan-bisikan gitu, kita bisa takut ya. Ya, mungkin ada beberapa. Mungkin Pak Fajar enggak. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, kalau kita tiba-tiba dengar kabar orang mau serang kita, biasanya kita mengambil keputusan untuk mencari apa? Sekutu lain. Mereka punya sekutu, kita cari sekutu. Siapa sekutu kita? Kalau enggak imbang nih. Mereka ada berapa grup? 5, kita siapkan 6. Kan gitu ya? Kita cari 6 grup. Enggak begitu. Dia mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puasa lagi puasa. si Daud juga puasa ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka datang semua loh mencari Tuhan. Berikutnya, baru kali ini saya lihat ada negeri yang lagi mau diperangi langsung cari Tuhan. Wah, rohani sekali ini negeri. Ya. Kira-kira kayak GBC lah. Pengen bangun ini kita doa. Pengen lakukan ini kita doa. Kita mencari Tuhan segala macam. Luar biasa. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami," ini kayak merayu-rayu Tuhan. "Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kalau aku jadi Tuhan bilang, iya, kenapa?" Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, ini cari sekutu ini. Tapi carinya enggak kira-kira Tuhan jadi sekutu. Luar biasa. Berikutnya. "Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu, untuk selama-lamanya?" Ini rayu-rayu Tuhan lah pokoknya. Ini kan yang engkau janjikan ya Tuhan, ya kan? Kemudian lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus. Wah, bangkit-bangkit lagi ya. Untuk namamu, kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai kami mendengar dan menyelamatkan kami. Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Berikutnya, "Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya." Berikutnya, "Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik engkau telah wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ini kan yang selalu diajarin Pastor Paul. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, kepada Yesus. Kan gitu ya. Berikutnya, "Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah.
dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Wah, kita sering dengar ini loh ya. Udah sering, tapi coba hari ini rasakan. Ini saudara nggak lagi salah. Yosafat nggak lagi berbuat salah. Tapi ada orang cari masalah nih. Gitu ya. Tapi ingat, masalah tidak harus diselesaikan semata-mata dengan pengalaman masa lalumu, teman yang engkau miliki, koneksi-koneksi, kuasa yang engkau punya. Tetapi ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan uniknya, mereka ajak perang, saudara tidak perlu perang. Kalau mereka benci sama saudara, saudara tidak perlu membalas. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan yang akan turun tangan bagimu. Amin. Dan bagi saya ini serius sekali. Kalau saya baca beginian, saya selalu serius untuk diri saya pribadi khususnya. Karena saya nggak tahu kehidupan orang. Tapi kalau diri saya rasa kalau kita nggak punya firman Tuhan dalam hidup kita, yang kita lakukan secara alamiah adalah kita nggak mungkin begini. Karena nggak ada firman. Kita nggak mungkin tahu informasi ini, bahwa Tuhan yang berperang, bukan kau. Pasti kita akan sama seperti manusia pada umumnya. Kalau diginiin, saya nggak terima. Dengan pengalaman masa laluku yang begini harus dihajar pakai ini. Kita harus cari orang ini, biar dia selesaikan. Enggak. Kita akan perang. Gitu. Dia keluarin 5, saya keluarin 7 gitu kan. Nah, lu jual, gua beli. Gitu. Emosi banget ya. Tapi ini enggak. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Kemudian, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka, kan katanya tadi jangan berperang. Kamu turun menyerang mereka, katanya. Mereka kadang-kadang bingung juga. Pendakian Jis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Berikutnya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Oh iya. Serang, tapi jangan bertempur. Lucu ya. Kamu serang mereka, tapi jangan bertempur. Ini orang Medan biasa, bertempur. Tidak usah kamu bertempur. Akhirnya dipakai juga. Anak saya dari tadi nungguin kapan Dedi pakai joke ini. Ya, film Naga Bonar soalnya kan, dulu kan begitu. Jangan bertempur, ya kan? Bertempur juga kau. Sekarang matilah kau, katanya. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, ini modal bagi kita orang percaya. Modal kita adalah sehari sebelumnya, apapun yang akan menimpa saudara, ya kan? Tuhan sudah siapkan semua. Tanpa saudara tahu, tanpa saudara sadar. Saudara nggak ngerti caranya, tapi Tuhan sudah siapkan pokoknya. Kok saudara tahu? Karena ada dalam firman Tuhan. Bukan kata pastor, bukan kata teman. Ya kan? Katanya 1000 omongan orang nggak akan mengubah kebenaran. Ya, kemarin saya baru aja ikut seminar, yang bicara itu salah satu stand up komedian, tapi dia itu bukan lagi komedi, dia lagi kasih motivasi. Dia bilang begini, kalau misalnya satu ruangan ini mengatakan, karena dia pakai topi waktu itu, kalau satu ruangan ini mengatakan, ini Bapak pakai topi karena kepalanya bolong tuh. Bolong, ya, bukan botak, bolong, ada lubang. Satu ruangan ngomong begitu, emang kepala saya bisa jadi bolong? Kalau nggak bolong ya nggak bolong, walaupun semua ngatain. Oke, satu kota katain saya kepalanya bolong. Apa kepala saya jadi bolong gara-gara dikatain? Yang enggak. Satu Indonesia katain kepala saya bolong. Emang bisa jadi bolong? Enggak. Jadi sebenarnya dikata-katain kayak apapun nggak akan jadi itu. Karena kebenarannya bukan begitu, kecuali memang bolong. Enggak usah dikatain juga bolong gitu. Copot topinya ya bolong gitu. Saudara, kalau saudara anak Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, apakah ini kebenaran? Iya, tapi kenyataan seringkali kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Seolah-olah kita nggak kayak anak Tuhan yang dikasihi. Kita kayaknya ditimpa sial melulu gitu ya. Kok harus saya yang ngalamin ini, kok bukan dia gitu ya. Kadang-kadang kita itu terlalu self-centered. Yang buruk-buruk itu kalau bisa bukan nimpa kita, tetangga sebelah aja timpa. Terus kita puji Tuhan pula loh itu.
Tuhan meluputkan aku, ya kan? 1000 di mana? 1000 rebah di mana? Kiri atau kanan? Kiri kanan lah pokoknya. Berlaksa itu kan berebah di sebelahnya lagi gitu kan. Nggak kena dia, happy banget kan. Dia happy di atas orang yang rebah-rebah, ya hebat. Rumah tetangga kebakaran, tiba-tiba yang di tengah berdiri tegak itu. Puji Tuhan pula loh itu. Bukannya sedih kan, kiri kanannya kebakar gitu. Puji Tuhan gitu ya. Jadi kita mengharapkan begitu. Tapi kalau saya soalnya pernah tuh, rumah saya kemasukan rampok ya. Pada waktu anak saya yang pertama itu masih dalam perut, istri saya lagi hamil. Sebulan lagi mau melahirkan. Rumah saya kemasukan perampok, berapa orang? 4 ya. 4, saya hampir mati itu saudara. Iya, besok paginya, nantilah setelah off kamera baru saya cerita-cerita kalau mau ngobrol. Itu jam 2 pagi loh. Saya pernah trauma saudara, nggak bisa tidur setelah kejadian itu. Sampai harus pindah rumah. Kejadian di kota Medan ya. Dan waktu itu, saya lapor polisi datang olah TKP, lihat sebenarnya mereka masuk itu tadinya mau masuk rumah belakang. Dan coba bobol nggak bisa, yang bisa bobol rumah saya. Bobol masuk ke rumah saya, puji Tuhan kena lotre. Saudara tahu nggak, mereka yang belakang itu, yang tadinya mau dimasukin nggak masuk saudara. Mereka bukan orang Kristen. Mereka langsung bakar korban, ucapkan syukur. Karena bukan rumah dia yang masuk. Serius. Saya ngelihat waktu mereka upacara itu, ritual. Wow, mereka pasti bersyukur nggak kemasukan rumah mereka. Saya orang Kristen, calon pastor. Rumahnya masuk. Waktu itu saya rohani sekali saudara. Ini serius ini, nggak bohong nih. Rohani sekali. Tuhan, saya bersyukur. Karena ternyata yang masuk rumah saya sangat rohani saudara. Karena orang di belakang rumah itu yang tinggal itu nenek-nenek. Saya rasa dia bisa mati kalau mereka masuk ke rumah dia dan dia kaget gitu ya, stres atau teriak atau apa gitu, mati mungkin. Oh bersyukur, savior kita savior. Tapi anak saya tetap lahir ya, tetap aman gitu ya. Tapi saya nggak pernah kayak bisa memahami orang Kristen itu bersyukur karena orang celaka dia enggak gitu. Saya kurang bisa memahami gitu. Kok bisa ya mereka bersyukur sekali, ya kan? Saya ngerti 1000 rebah kanan itu kan semua kan musuh. Musuh yang rebah saudara, bukan kawan kalian gitu ya. Jangan kawan kalian kena timpa COVID. Ya kan, kiri kanan COVID semua, saudara masih tegak enggak kena. Saudara bilang Tuhan luputkan engkau. Gimana, apa kabar dengan pastor saya yang meninggal karena COVID kemarin? Wah, enggak ada kemuliaan lagi. Enggak begitu. Jadi jangan lihat dari keadaan seperti itu ya. Oke? Kalau engkau dikasih, ya udah benar. Udah benar. Dikatain satu Indonesia engkau tidak dikasih pun tidak akan mengubah kebenaran. Amin. Pegang kebenaran. Oke, dan kemudian majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Ini worship lagi, saudara. Ya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Worship, saudara. Tadi Daud worship, Yosafat worship. Oke, berikutnya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi, jadi ini gladi resik dulu, nyanyi pujian, nyaring suara mereka. Kemudian keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Berikutnya. Setelah itu, setelah ia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, cari WL, cari singer ya, dan kemudian pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, ya, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikutnya,
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah berhadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Cara mereka terpukul kalah ini aneh, saudara. Berikutnya, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Hebat juga. Jadi orang Israelnya tenang aja, saudara. Jadi penonton. Tadinya mau perang nih. Ujungnya jadi penonton. Karena mereka saling memerangi ternyata. Yang tadinya katanya sekutu, mereka sendiri beda pendapat ternyata. Dan mereka yang akhirnya saling memusnahkan. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok. Ini orang Medan ini, menengok ke tempat laskar itu. Menengok sama melihat bedanya gimana ya? Kalau ngelihat gini aja, kalau nengok, cok tengokkan dulu ya. Sampai mana? Mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Oke, berikutnya. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Jadi, ngambil barang-barang mereka. Selesai, karena setiap orang perang itu, saudara ya, itu nanti hasilnya jadi barang jarahan. Ya, mereka nggak perang. Mereka saling memerangi musuhnya itu. Dan dia cuma ngambil, itu yang lebih dari pemenang konsepnya, kan gitu ya. Ngambil ya. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka, 3 kali lipat berarti. Sehari pindah. Berapa hari pindahan, Pak Pastor? 3 hari mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Berikutnya. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Berikutnya. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah. Karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Selama saudara hidup, kalau keluarga saudara aman, saudara harus tahu itu karena Tuhan. Dan Tuhan memerangi semua keadaanmu. Bukan engkau pinter. Ya. Kerajaan Yosafat amanlah. Orang Medan ini kan amanlah ya. Ini contoh orang tidak lakukan kesalahan apa-apa, masalah datang. Oke, contoh ketiga. Tadi yang pertama Daud, salah dia. Ketemu masalah, worship. Ini nggak salah apa-apa, lagi santai-santai, diperangi. Worship. Oke, contoh ketiga. Bukan salah, bukan santai. Lagi ngapain? Yang ketiga ya, berikutnya. Sorry ya, baik. Kisah Rasul 16, ayat 13 sampai 34. Waduh, ini sampai jam berapa? Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus dan kawan-kawan lagi ngapain, saudara? Menginjil, memberitakan Injil. Kalau tadi Daud lagi apa? Baru berzina. Ada masalah. Worship. Kalau Yosafat lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada salah apa-apa, datang masalah. Worship. Ini Paulus lagi menginjil, saudara. Bukan lagi berbuat salah, bukan lagi santai, lagi menginjil, saudara. Ya. Kemudian, berikutnya, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku yang mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung. Tukang santet, ya. Tukang santet. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.
Oke, berikutnya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Ya kan? Pakai bahasa Yunani kayaknya ya. Kira-kira gimana Pak Segaf bahasanya? Kalau di Cina ya, orang-orang ini adalah hamba Allah. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini orang roh tenung, tukang santet. Tapi bisa endorse rasul. Hebat ya? Jadi kalau ada tukang santet ngomong saudara hebat, nggak usah bangga. Udah pernah nih. Ini orang diberkati Tuhan, punya kuasa. Wah, luar biasa. Itu tukang santet lu bisa ngomong gitu kok, saudara. Ya, jadi kita nggak bangga karena itu. Karena sama ya. Tadi kita udah dengar, kalau kepalaku nggak bolong, dikatain bolong, nggak akan jadi bolong juga kok. Sekarang ini dia ngomong yang benar juga. Ya kan? Ini orang hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Apa salah itu statement? Enggak salah. Ya kan? Tapi apakah besar kepala si Paulus? Ya enggak lah. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Berapa hari loh saudara? Bukan sekali loh. Berulang-ulang loh. Itu orang roh tenung itu ngomong dari belakang terus. Ini orang hebat. Endorse terus dia. Endorse. Dia endorse terus. Beberapa hari kemudian itu Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Jadi kalau dipuji-puji itu gangguan, saudara. Kalau kita kan, wow, kesempatan, ya, lagi di-endorse. Ya kan? Coba kalau kita dipuja-puja, ya kan? Kita jadikan itu gelombang untuk naikin kita. Pansos. Kebetulan lagi rame gitu kan, pansos naik ke atas. Kalau bagi Paulus, ini gangguan, ya. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, bukan ke perempuan, ya, kepada roh itu. Karena perempuan itu dihinggapi roh itu, ya. Demi nama Yesus, belum, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kemudian, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan lenyap, karena kan rohnya udah hilang, nggak bisa menenung lagi. Ya, si bandarnya ini gulung tikar dong. Ya kan? Nggak senang, ya. Penghasilan mereka lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka keluar, membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Berikutnya. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ya, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Wah, mereka disiksa gitu ya. Oke, berikutnya. Lagi baik-baik loh, lagi menginjil saudara ya. Ada gangguan juga. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau jaga dengan sungguh-sungguh gimana, saudara? Makan. Jaganya sungguh-sungguh. Bukan cuma menengok ya, sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wah, kakinya diikat, ya kan? Penjaranya paling pusat, paling dalam gitu ya. Berikutnya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian, worship lagi saudara ya, kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang Kristen itu simple saudara ternyata. Kita dicipta untuk menyembah rupanya. Kerjaan kita menyembah aja udah. Ya kan? Menyembah aja. Kenapa? Dengan cara apa kita bisa membuat Tuhan itu agung? Padahal Tuhan sudah agung. Kita menyembah Tuhan dalam konteks sebenarnya bukan Tuhan karena disembah makanya jadi Tuhan. Kita sembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan, saudara. Bisa paham nggak ya? Tuhan nggak mungkin jadi Tuhan gara-gara kita sembah. Justru kita nyembah Dia karena Dia memang Tuhan. Amin ya. Dan fokusnya adalah Dia. Ketika kita bilang, oh Tuhan, Engkau agung, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, sebenarnya itu menempatkan posisi kita. Itu seperti sadar akan Tuhan.
conscious, God conscious ya, conscious akan Tuhan. Bukan karena saya bangun kesadaran saya sampai Tuhan jadi real, enggak. Tuhan memang real. Tapi kenapa kita sembah, kita yang membuat diri kita sadar. Seperti nanti perjamuan kudus yang akan kita ambil. Kenapa dia bilang, jadikan ini peringatan akan aku? Karena keuntungannya bukan pada Yesus, pada kita. Kalau kita ingat akan Yesus, untungnya untuk kita, bukan untuk Yesus. Yesus nggak usah diingat pun, dia tetap Tuhan. Amin. Tapi kita yang mengingat akan dia, untungnya di kita. Ya, nah kemudian akan tetapi, ya orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka nyanyi, menyembah Tuhan itu dalam penjara, warga-warga di penjara itu juga dengar loh. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, ini kan kalau di film kan ngeri ya. Masa dia cuma nyanyi-nyanyi itu bisa copot semua, saudara? Ini teknologi Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhannya teknologi, saudara. Ya, kalau saudara mungkin di ChatGPT, tanya aja kenapa. Kenapa dengan bernyanyi bisa gempa? Tanya aja. Saya yakin ChatGPT bingung. Coba aja, saya belum coba sih. Ya, paling dia bilang merujuk kepada Alkitab gitu aja paling. Kan gitu ya. Tapi dia nggak tahu kenapa. Ya kan? Saudara tahu nggak, ketika dokter bilang, penyakitmu nggak bisa sembuh. Mungkin kena vonis ya kira-kira 6 bulan lagi, contoh. Ini kan House of Healing. Ketika saudara mendengar vonis, itu bukan berarti nggak bisa sembuh, saudara. Tapi dari ekspertisnya dia, udah mentok, itu aja sih sebenarnya. Ya kan, zaman dulu waktu polio belum ada vaksinnya, orang kena polio juga sial banget loh, kayak kena kutu aja udah. Tapi sekarang kan udah ada vaksin. Tapi zaman dulu dokter yang paling pintar pun pada saat itu, dia pun merasa agree mungkin, kutu ini nggak ada obat. Tapi begitu udah ada obat, itu bukan masalah, betul ya? Banyak penyakit yang dulu itu problem banget, sekarang nggak jadi problem lagi, karena udah tahu caranya. Jadi kalau misalnya ada vonis-vonis dalam hidupmu, itu karena mereka nggak tahu caranya lagi. Berdasarkan apa yang mereka tahu, sampai di situ aja. Tapi Tuhan itu nggak ada mentoknya, saudara. Jadi mendingan kita dengar apa kata Tuhan. Jadi selalu ada harapan. Amin. Pasti ada harapan. Karena pengetahuan Tuhan tidak terbatas seperti kita. Kalau kita terbatas sampai di sini. Menurut ekspertis dia 6 bulan. Tapi kalau Tuhan mau extend sampai 60 tahun, kenapa enggak? Nah setelah itu baru dia bilang, waktu itu saya salah diagnosa. Saya punya teman dokter, dia bilang ya kalau begitu ternyata panjang, ya udah berarti kemarin salah diagnosa. Gitu. Ya kan? Karena pengetahuannya sampai di situ. Gitu ya. Oke, kemudian ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, udah dibilang sungguh-sungguh jaga kan, tidur dia. Iyalah udah jam berapa? Jam 2 kan? Nggak makan Indomie sih. Melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Saya pikir mau bunuh itu orang-orang yang dari penjara. Ternyata dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Begitu sadar, dia tahu dia parah, ya, dia pengen akhiri hidupnya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Suara nyaring gimana ya? Woi, nyaring itu ya? Orang Medan ya? Woi, jangan celakakan dirimu. Jangan kau bunuh diri. Ya, sebab kami semuanya masih ada di sini. Jangan mati, jangan bunuh diri. Jangan stres, kami di sini kok, nggak kemana-mana. Padahal udah gempa bumi, pecah semua. Harusnya lari, kan gitu ya. Ini enggak loh, dia nggak lari. Tahu nggak kenapa nggak lari? Saya yakin Paulus itu bukan karena, nanti setelah aku nggak lari, nanti pasti dia kaget, dia mau bunuh diri, makanya aku nggak lari. Enggak lah. Enggak. Enggak lah, pasti terjadi begitu aja tuh, kelihatan. Ya kan? Enggak lari. Kemudian berikutnya, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Suluh itu apa? Penerang, ya, lampu emergency.
Ya. Lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Katanya. Berikutnya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Rumahnya kepala penjara. Ya, berikutnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, ini Paulus dan kawan-kawan bukan lagi buat dosa, bukan juga lagi santai, lagi beritakan Injil, ada masalah, kemudian worship. Terbebaskan, kemudian menjadi pemberitaan Injil yang sempurna. Saudara, ini siapa yang bisa jangkau kepala penjara coba? Kalau nggak kayak gini caranya, kalau nggak gara-gara mengusir roh tenung tadi, nggak mungkin masuk penjara. Kalau nggak masuk penjara, gimana caranya kepala penjara bisa bertobat gitu? Bisa terima Yesus. Berita Injil bisa sampai. Saya nggak tahu caranya berita Injil sampai ke saudara. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya itu unik-unik semua caranya. Ada yang sudah berapa kali dengar, termasuk yang dalam rekaman. Saudara mungkin bukan orang percaya, yang selama ini dengar-dengar aja terus khotbah-khotbah, tetapi nggak tahu poin mana engkau menerima Tuhan. Dan saya percaya tidak ada waktu yang terbaik, tetapi hanya dibutuhkan satu ketaatanmu. Pada saat engkau tahu dalam hatimu, karena saya punya teman, saudara, di kota Medan. Berteman begitu lamanya, belasan puluhan tahun. Tiba-tiba sampai waktunya aja, dia datang, saya bilang, dia banyak masalah, waktu itu dia cerita, saya bilang dengan simple. Saya nggak tahu caranya selesaikan masalahmu, tapi kamu mau nggak terima Yesus? Dia nangis gitu aja. Dia bilang, aku sudah tahu, pasti ujungnya begitu. Dia bilang gitu. Serius. Dia bilang, aku udah tahu, cuman aku mengeraskan hati selama ini. Dia yang ngomong. Jadi saudara kalau dengarkan rekaman ini, saudara jangan keraskan hati. Ujungnya begitu juga. Saudara terima Yesus. Ya, saya berdoa, saudara terima, dan teman saya ini nangis sejadi-jadinya, dan dia tanya saya, kenapa saya begitu? Tapi saya lega sekali. Saya juga nggak tahu kenapa begitu, saudara. Saya bilang, ya sudah, enjoy aja kalau dia rasa lega. Dia nangis hampir setengah hari, saudara. Di kantor itu kejadiannya. Di kantor saya, duduk. Ya udah, saya ajak dia berdoa terima Yesus. Dia mau, kemudian dia ngalir aja air mata. Cowok ya, cowok. Cowok. Kalau orang lewat lihat, kenapa Iskandar ada cowok nangis. Berjam-jam, saudara, berjam-jam. Terus dia cerita semua apa yang dia keselkan dalam hidupnya. Saya ini orang berdosa, saya bersalah sama orang tua saya. Dia cerita semua kejadian dia. Saya kaget, saudara. Yang dimana mamanya meninggal di pelukan dia itu, dan dia nggak bisa maafkan dirinya sendiri, segala macam, banyak cerita. Nah, saya bingung. Saya juga amazed. Saya juga nggak tahu caranya gimana. Makanya saya sangat menghargai cara Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Tugas kami hanya mengingatkan terus-menerus, saudara. Nggak ada pastor satupun di GBC itu yang punya agenda. Saya bisa testify itu. Nggak ada agenda apa gitu. Betul ya? Nggak ada agenda selain daripada karena Tuhan bekerja dalam hidup kami, juga kami melihat banyak Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang, dan kami mau melihat lebih banyak lagi orang-orang bisa dijangkau melalui saudara juga. Ya, di Medan saya menggembalakan gereja, jumlahnya nggak terlalu besar juga. Tapi saya mau bilang kepada mereka, saya selalu bilang kepada mereka, jemaat kita itu kelasnya kelas pastor semua. Jadi kalau jemaat ada yang sakit, nggak tunggu pastor, langsung aja gerak udah loh. Sama kan? Apa bedanya? Jemaat mendoakan orang sakit jadi sembuh. Karena orang percaya kan? Kan orang percaya itu bukan hanya pastor, tapi jemaat-jemaat Tuhan juga orang percaya. Dan ketika baca firman Tuhan juga paham. Dan kalau tadi saya buka dari Yesaya 43 ayat 7 bahwa
Tuhan ciptakan kita, jadikan kita, membentuk kita itu adalah untuk keagungan Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Kita adalah penyembah. Maka saya mau tutup dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini pembahasan terjadi antara Yesus dan perempuan Samaria yang duduk di pinggir sumur. Itu juga Yesus lelah oleh perjalanan. Makanya dia cari. Kalau saudara baca kata-katanya itu, kalau cermati aja kata-katanya, kenapa dia pakai kata-kata itu? Kenapa pilih kata-kata itu? Karena itu menjelaskan simple. Tuhan Yesus sebagai manusia, karena dia berjalan, dia lelah. Yang lelah apa? Fisik. Kalau saudara fisiknya lelah, sesuatu yang wajar ya saudara ya. Kalau saudara nggak bisa lelah-lelah itu yang nggak wajar. Karena Yesus saja lelah kok. Yesus mau minum, saudara. Jadi kalau saudara nggak minum, saudara lebih hebat dari Yesus. Minum air putih ya. Air apa? Air lah, minum air yang banyak ya. Hah? Di sumur ya. Tapi jangan cari perempuan Samaria. Oke, nah kalau kita lihat Yesus aja duduk di sumur karena lelah, haus, minta minum. Dari sana pun, seperti seolah-olah nggak penting banget loh saudara. Itu tempat lokasi cuman lewat loh saudara. Passing by. Tapi bisa ada cerita tentang penyembah-penyembah yang benar. Hanya passing by, skenario lewat aja. Tapi bisa ngomong hal yang luar biasa. Karena menjelas tentang penyembahan. Menyembah, kau menyembah di mana? Kami menyembah di atas gunung, kan, segala macam. Yesus menegakkan bahwasanya ada saatnya, untung dicatat itu. Jadi kita bisa baca hari ini. Kalau misalnya nggak tercatat, saudara, cuman tercatat Yesus ketemu perempuan Samaria. Kan misteri banget itu, ngomong apa? Nggak tercatat, kan jadi sujon gitu. Jangan-jangan ngomong apa ini kan gitu ya, curhat apa nih? Mulutnya gerak-gerak aja gitu kan. Tapi ngomong apa? Enggak, kan kita penasaran orang percaya. Tapi untung tercatat gitu. Oh ini yang Yesus ngomong kan gitu ya. Saatnya akan datang dan sudah tiba katanya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak mungkin kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Mustahil saudara, kalau saudara dan saya tidak ada dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah sang kebenaran. Amin. Dan rohmu baru aktif ketika engkau ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua orang berdosa. Saudara boleh tiru gaya sujud orang percaya. Saudara boleh tiru gaya ibadah orang paling saleh di dunia ini. Tapi kalau saudara bukan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, saudara lagi nyembah siapa? Saudara tidak di posisi yang bisa menyembah, saudara. Saudara tidak layak. Di posisi yang tidak layak. Saudara boleh tiru gerakannya, tapi saudara tidak layak. Saudara bukan penyembah yang benar. Menyembah dalam gerakannya. Apa bedanya dengan senam? Betul ya? Yoga. Bisa juga. Posisi nyembah semua. Bisa-bisa aja. Tetapi bukan penyembah yang benar. Karena penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 kali diulang. Dan itu hanya bisa, privilege itu hanya bisa didapatkan oleh saudara dan saya karena kita ada dalam Yesus Kristus. Saudara ingat 3 skenario tadi. 2 dari perjanjian lama, 1 dari perjanjian baru. Ya, 1 berbuat salah, tapi worship membawa dia kepada sebuah kehidupan yang baru. Anak yang mati digantikan jadi Salomo, penerus kerajaan. Yosafat tidak lakukan kesalahan, baik-baik saja mau diserang orang. Tetapi bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Dia mengambil seluruh manfaat dari hasil perang. Kemenangan perang, dia nikmati 3 hari berturut-turut, hanya untuk ngambilin aja. Saya rasa perangnya singkat ya, rasanya kayak cuman menengok aja. Oh ini perang sana, wah habis itu saling membunuh.
Setelah perang seberang-seberangan, perang, sesama mereka saling membunuh, bayangin. Dan kemudian dia ambil jarahannya. Selesai. Yang ketiga, bukan salah, bukan santai, lagi pelayanan, saudara. Lagi memberitakan Injil, baik-baik loh. Ngusir setan lagi, luar biasa. Setannya diusir, dipenjarain. Tapi dasar memang, kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, saudara dan saya. Kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, saudara, apapun keadaannya, terpojokkankah, terkucilkankah, terbelenggukah, worship. Kenapa? Pada saat posisi worship, kita menyadari kita punya Tuhan yang agung, kita punya Tuhan yang mulia, kita punya Tuhan, Dia yang pahlawan, Dia yang berperang. Kita ingat itu semua, sehingga pada saat itu kita bisa benar-benar di potensi kita yang terbaik. Bukan dengan kemampuan sendiri.